Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah adalah salah satu pondok yang bertepatan di Jalan Jaya Agung nomor 2, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Mungkin pondok pesantren ini seperti pondok pesantren pada umumnya, seperti mengaji, hafalan, tadarus Quran, dan lain-lain. Tapi, walakin ada satu hal kegiatan yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren lainnya, yaitu sholat 100 rakaat. 100 rakaat nolnya dikurangi titik iso. Mungkin aku uruh iku awakmu iku duwe pertanyaan akeh mengenai sholat 100 rakaat. Makanya tonton video ini sampai tuntas. Sholat sunnah 100 rakaat? Yap, benar, 100 rakaat. Pasti kalian penasaran kan bagaimana pelaksanaannya dan mengapa mereka menjalankan sholat 100 rakaat ini hingga sekarang. Nah, untungnya saya sudah bertemu dengan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah untuk menanyakan perihal 100 rakaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Mahfud Baiko, salah satu pengurus atau ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Beliau adalah salah satu ustadz senior di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Malang. Langsung saja, mari kita tanyakan. Untuk namanya teknis pelaksanaan sholat 100 rakaat ini pada intinya kan ya maunya sholat sendiri boleh, mau sholat jamaah juga boleh. Jadi kalau sholat sendiri ya terserah sesuai dengan keinginannya. Tetapi ini kita kerjakan dengan sholat berjamaah, tujuannya apa? Untuk melatih biar apa anak itu terbiasa, dan apabila kita kerjakan berjamaah itu lebih ringan daripada kita sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat berjamaah bareng-bareng kita lebih semangat daripada sholat sendiri. Ya kadang kita ya sudah sampai 10, kadang 20 sudah capek wis berhenti. Jadi kalau ada temannya yang ngajak berjamaah itu lebih semangat kita mengerjakannya. Akan tapi kita sholatnya ya untuk caranya ya kita sholatnya itu seperti pada umumnya sholat yang lain, setiap 2 rakaat itu salam ya. Berarti kalau 2 rakaat salam berarti kita 100 rakaat itu 50 kali salam ya. Jadi 50 kali salam sama seperti dengan mengerjakan sholat 100 rakaat. Kegiatan sholat 100 rakaat dilaksanakan setiap Ahad Pon Ba'da Isya, dan kegiatan ini bermula sejak tahun 2000-an. Maka tak heran santri-santri di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang berjumlah sekitar 300-an ini sudah terbiasa melaksanakannya. Di intinya sholat 100 rakaat adalah ibadah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi sholat sunnah ini ya untuk niat itu bebas ya. Tapi intinya kita sudah sholat mutlak intinya. Tapi akan diganti dengan sholat yang lain itu tidak masalah. Akan tapi berkaitan dengan sholat yang sesuai dengan sholat tersebut. Ya, artinya bisa kita niatnya sholat usolli sunatan mutlak lillahi ta'ala. Yaitu artinya sholat bukan karena siapa tapi karena Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau kita punya hajat, punya kebutuhan diganti dengan sholat hajat boleh. Niatnya hajat. Yang penting jumlahnya nanti disesuaikan, mau mampu 50, mau 100 rakaat atau mampu sampai lebih dari 100 rakaat dipersilakan. Nah, untuk sistem pelaksanaannya itu seperti sholat tarawih biasa. Nah, berhubung di sini ada 100 rakaat, nah setiap 10 rakaat atau 5 salam itu kita bergantian imam. Jadi totalnya semua itu ada 10 imam. Kenapa kok ngambil dari 100 rakaat? Karena guru kita itu ngambil 100 rakaat itu mengambil dari kitab yang pernah beliau kaji, yaitu kitab Al-Ghunyah, karangan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu arahan-arahan mana di situ ada toriko-toriko yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah sholat sunnah 100 rakaat itu nantinya dari kitab Al-Ghunyah. Yang paling menarik adalah mengapa kita di sini lebih mengutamakan ibadah sholat. Jawabannya sederhana,
Karena jika ingin dekat dengan Allah, maka dekatilah dengan ibadah. Salah satunya yaitu ibadah sholat. Mengapa ibadah sholat? Karena sholat itu adalah tiang agama. Dan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah amalan ibadah sholat. Ya, guru kita Gus Lukman itu kenapa kok kita selalu menganjurkan untuk banyak sholat. Salah satunya 1 rakaat. Ya, karena kalau kita ingin butuh kepada Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Salah satu ibadah yang paling dekat kepada Allah adalah ibadah sholat. Maka dari itu, apabila seseorang itu punya butuh, maka hendaklah memperbanyak sholat. Biar apa? Hajat dan keinginan kita ini cepat dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah untuk membiasakan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah lewat perantara ibadah sholat. Ya. Nah, udah paham kan tadi penjelasannya? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu ya penjelasannya. Tapi sebelum itu aku punya pantun nih untuk teman-teman. Cak kami ditumbas es blewah, regane 5.000 rupiah. Menawi kula nggak salah, kula nyuwun pangampunten ingkang kathah. Saya Alan Al Ahsan dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe YouTube Bahrul Maghfirah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.